Kita melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala juga, karena Allah mengatakan, karena Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama tu'ta azaimuhu. Sesungguhnya Allah itu suka kalau hambanya melaksanakan ibadah-ibadah yang azimah, ibadah-ibadah yang dilakukan dalam kondisi normal dengan tata cara, dengan syarat dan rukun yang strict sesuai dengan ajaran Rasulullah. Sebagaimana Allah juga menyukai kalau hamba itu melaksanakan rukhsahnya, yaitu dispensasi, jenis ibadah tertentu yang diberikan dispensasi dalam kondisi tertentu. Nah, kita ini sekarang dalam kondisi itu. Kenapa? Ya tadi, karena kita tidak boleh menzalimi orang lain. Berarti kita harus di rumah. Berarti kondisi kita adalah kondisi rukhsah. Bukan karena kita memilih untuk tidak melaksanakan ibadah secara maksimal, bukan, tapi karena kita harus melaksanakannya, berarti adalah kondisi yang tidak normal, dan itu dibolehkan oleh syariat. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah, Allah juga suka kalau kita melaksanakan rukhsahnya. Dan karena juga Rasulullah mengatakan, man marida aw safara kataballahu lahu ma kana ya'mal sahihan muqiman. Barang siapa yang sakit atau bepergian, maka Allah akan mencatatkan pahala amalnya itu sebagaimana ketika dia sedang sehat dan tidak lakukan perjalanan. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kita melaksanakan ini, tidak beribadah di masjid, itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena keduniawian, bukan karena takut mati, bukan karena hal yang lain. Oleh karena itu, dan barangkali tadi masih ada satu lagi yang lebih penting, yaitu ada sebuah hadis yang lebih spesifik lagi, menyuruh kita untuk tinggal di rumah dalam kondisi wabah. Ya. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil ta'un. Dari Aisyah, dia bertanya kepada Rasulullah mengenai ta'un. Fa akhbarani, kemudian Rasulullah menjelaskan kepadaku, annahu 'adzabun yab'atsuhu Allahu 'ala man yasha. Sesungguhnya itu adalah azab yang Allah timpakan kepada orang yang Allah kehendaki. Jadi wabah ini adalah manifestasi dari azab kepada orang yang Allah inginkan. Tidak semuanya, hanya yang diinginkan Allah. Wa annallaha ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Dan Allah jadikan wabah ini, taun ini, sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Laisa min ahadin yaqa'u ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid. Tidak ada satupun yang dia hidup pada zaman ta'un, wabah, kemudian dia tinggal di negerinya, tidak keluar kemana-mana, sabiran muhtasiban, dengan bersabar karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, dan dia meyakini bahwa ini semua musibah ini adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, illa kana lahu mithlu ajri syahid, kecuali dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang syahid di medan peperangan. Jadi dengan ini semua artinya tidak ada alasan untuk kita memaksakan diri dengan alasan kita mau Ramadan seperti tahun kemarin, seperti tahun sebelum-sebelumnya, kita ingin lebih maksimal beribadah, maka kita harus beribadah di masjid. Tidak, itu adalah perbuatan yang salah. Kemarin beredar video di Jakarta, ya, yang sebagian orang masih memaksakan untuk sholat Jumat di masjid. Kemudian karena ustadznya dia memahami bahwa emang sholat Jumat, apalagi di Jakarta, ya, dengan kondisi wabah seperti ini sudah sangat parah sekali, maka seharusnya tidak ada sholat Jumat. Tapi di situ kemudian mereka berteriak-teriak, memaki-maki ustadznya dan seterusnya. Ya, kita memaklumi bahwa mereka barangkali tidak memahami, tapi bagi orang yang memahami, bagi orang yang punya kesadaran tentang agama, maka hal ini tidak boleh dilakukan. Karena apa yang kita lakukan dengan tidak melaksanakan kegiatan ibadah di masjid adalah sebenarnya bentuk dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai seorang mukmin, tentunya kita harus selalu mengambil
sisi positif dari semua yang kita hadapi. Kita yakin adalah kehendak Allah. Allah berkehendak untuk terjadi, maka kita harus mengambil sisi positifnya. Kalau kita bandingkan misalnya Ramadan dalam kondisi normal di masjid dengan Ramadan dalam kondisi seperti yang sekarang kita alami, maka sebenarnya juga banyak kelebihan. Misalnya, pertama kita melihat kelebihan waktu di rumah. Artinya selama Ramadan seharusnya kita bisa lebih fokus untuk beribadah, karena Ramadan sendiri adalah bulan ibadah. Barangkali kalau pada kondisi normal kita fokus hanya di akhir-akhir saja, ya kan? 10 hari terakhir barangkali ketika sebagian instansi, kampus dan seterusnya sudah libur. Tapi sebelumnya kita masih beraktivitas biasa, artinya kita tidak maksimal. Tapi ketika kondisi ini seharusnya kita punya waktu yang lebih banyak, sehingga seharusnya ibadahnya lebih maksimal. Misalnya mengkhatamkan Al-Quran, barangkali kita kalau dalam kondisi normal tidak mampu, atau hanya sekali, atau hanya 2 kali. Sekarang dengan kondisi yang kita sedang banyak waktu di rumah, seharusnya itu menjadi sarana untuk kita lebih maksimalkan ibadah ini. Kita bisa lebih banyak belajar ilmu syar'i yang barangkali kalau di kalau dalam kondisi normal kita tidak punya waktu yang cukup. Sekarang kita punya banyak waktu, dan alhamdulillah sekarang teknologi begitu luar biasa, kita bisa mendapatkan apapun yang kita inginkan, informasi apapun yang kita inginkan di dunia maya. Kita bisa memilih ustadznya, kajiannya, isinya, temanya dan seterusnya. Tinggal mau apa tidak. Kita juga bisa lebih produktif seharusnya dengan menulis buku belum selesai, barangkali yang menulis skripsi belum selesai, barangkali punya tugas-tugas yang tertunda belum selesai. Dan itu semua adalah bentuk ibadah kalau kita niatkan dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah bahwa peluang untuk kita beribadah di bulan Ramadan secara maksimal bersama keluarga yang barangkali ini kita tidak dapatkan di bulan-bulan yang lain. Berkumpul bersama setiap hari, sahur bersama, iftar bersama, sholat tarawih bersama, mendengarkan kajian bersama, melakukan aktivitas yang lain bersama, yang barangkali ini kita bisa dapatkan dalam kondisi yang normal. Jadi sebenarnya masih banyak hal-hal positif yang kita bisa syukuri dan kita bisa maksimalkan dalam Ramadan yang akan datang ini. Jadi apa yang harus kita lakukan dalam kondisi Ramadan di tengah pandemi?